70% bagiin kepada fakir miskin akad hadiah. Bagaimana tadi kaki, kulit dijual apa nah, itu nggak boleh. Jangankan dijual, jadi upah saja tidak boleh. Nanti yang motong kamu diupahkan, nah, kalau akan diupahkan dapat kepala, nah, ini haram. Ini yang motong dapat upah kulit haram. Sebenarnya bisa dapat kulit, dapat kepala, tinggal akadnya saja. Yang motong dapat kepala, akadnya apa? Kalau si pemotongnya orang miskin, sedekah untuk pemotong. Kalau si pemotong orang kaya, hadiah buat si pemotong. Jadi halal dia. Nah, lalu dia punya. Sekarang yang punya yang dapat, boleh nggak dia jual? Boleh. Penerima. Ini udah dicacah-cacah, bagi sekilo-sekilo. Lalu ada penerima, nih buat kamu, tukar kupon. Lalu dia dapat sekilo, kambing. Saya nggak mau kambing nih, jual aja, jual betul sate, boleh nggak? Boleh, dia pemilik. Yang nggak boleh jual dan upah siapa? Yang nggak boleh jual dan upah pekurban dan panitia. Penerima boleh. Kenapa pekurban nggak boleh jual? Dia berkurban bukan jualan. Kenapa panitia nggak boleh jual? Karena panitia bukan pemilik, barang orang jual. Kenapa penerima boleh? Karena itu miliknya, boleh dijual. Ini perlu Indonesia, jangan asal langsung terima apa adanya. Ini kalau ngantung kan ini bisa salah-salah. Ya. Kalau panitia nggak boleh jual, dia cuma ketitipan, bukan pemilik. Kalau pekurban nggak jual karena dia memang niatnya jual, bukan niatnya kurban, bukan jualan. Nah, sedangkan penerima pemilik sah. Tapi setelah ijab kabul, mana kurban? Ini dagingnya. Selesai ijab kabul. Jadi hanya. Nah, nanti dia, apakah dia dapat kulit atau kepala, kaki, daging dia mau jual, urusan dia. Jelas ya? Ini harus ngajinya dari awal, jangan setengah-setengah aja baru datang, nanti salah paham. Kata Ustadz saya pula disalahkan. Harus dari awal. Allah jaleh. Ada lagi? Ibu, tolong pan. Baterainya tadi mau habis, kalau bisa diganti. Lihat ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya ini contoh, saya ingin berkorban, tapi untuk atas nama ibu saya yang sudah almarhum. Ya. Kemudian punya niat juga karena anak-anak saya itu sudah pada rumah tangga dan ya mungkin pas saat korbannya itu kebutuhannya memang belum cukup untuk berkorban, sehingga saya punya niat ini untuk saya ngasih, tetapi tolong untuk korban. Kalau seperti itu diperbolehkan atau tidak? Ya, baik. Yang pertama tadi sudah terjawab. Yang pertama jawaban penanya pertama. Jadi korban atas nama almarhum sah. Yang kedua, anak kita belum mampu, kita kasih uang agar dia korban, sah. Yang sudah meninggal aja sah. Apa lagi masih hidup? Ya kan? Logikanya gitu. Yang sudah meninggal aja kita nggak bisa kata-kata sama dia. Ini saya mau korban sama kamu ya, bangkit dulu dari kubur. Enggak bisa bangkit. Itu aja sah. Apalagi yang masih hidup, ini saya kasih uang, kamu korban. Ibu dengan anak akad hibah, anak akad korban, kedua-duanya dapat pahala yang sama besar. Ya. Tapi untuk atas nama saya sendiri, pokoknya tidak, itu nggak apa-apa. Karena apakah ibu dengan anak tinggal serumah atau lain beda rumah? Ada yang serumah, ada yang tidak serumah. Karena kewajiban kurban, satu keluarga, satu hewan kurban.
Kalau dia selumas, keluarga. Kalau anak kita udah berkeluarga, ya dua berarti. Ya, keluarga kita, keluarga anak, dua mestinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu orang lebih dari satu. Ada hadis yang juga Nabi berkurban kalau lagi susah 2 ekor kibas. Kalau lagi banyak, Nabi berkurban dengan 100 ekor onta. Ya, kita bukan Nabi, nggak usah banyak-banyak lah, seperseluruhnya aja. Silakan. Mic-nya ini. Mas Bang. Yeah. Pertama tentang akikah dan kurban, bagaimana akikah dan kurban. Yang kedua, bagaimana kalau berkorban itu apa itu? Kalau anak sekolah titipan apa istilahnya? Bersama-sama, jadi misalnya satu kelas mengumpulkan itu hukumnya gimana? Apa namanya, urunan sekolah? Urunan, betul. Ya. Kenapa selalu ada pertanyaan begini ya? Saya mau tanya juga. Mestinya nggak usah dibentur-benturkan akikah dan kurban. Kalau memang periodenya masa kurban dan ini tiap tahun, ya kurbanlah di bulan Dzulhijjah. Akikah sekali seumur hidup, janganlah pakai waktu kurban, pakailah di bulan lain, mau di bulan Muharram akikahnya, ya nggak? Di bulan lain-lain, sehingga nggak mesti dibentur-benturkan. Lalu selalu ada pertanyaan begini ya, bagaimana dia belum akikah, dia berkurban? Ya silakan akikah, silakan kurban, itu jawabannya. Kapan akikahnya? Di waktu lain. Kapan kurbannya? Nah, kurban nggak bisa di waktu lain kecuali 4 hari dari setahun. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jangan Anda pakai tanggal itu untuk akikah. Itu memang mirip tapi beda. Kalau kurban bagi mentah, akikah bagi mateng. Masa dimulai sama? Nggak bisa. Jadi silakan cari rezeki lain untuk akikah. Itu hanya sekali seumur hidup. Nah, ketika musimnya kurban, jangan dibenturkan. Ya silakan kurban. Ketika musimnya kurban, hanya 4 hari aja. Saya pokoknya kepengen sekaligus masih waktu kurban itu ingin akikah. Jadi nanti meragu-ragukan. Yang kedua, orang tidak terlalu serius, Pak. Kenapa? Dan itu masih banyak orang dapat daging. Siapa yang mendingan makan daging sendiri lah daripada tempat akikah. Repot ini. Kalau kita tempat akikah, nanti daging kita nggak dimasak busuk, mendingan kita masak sendiri. Pokoknya menjadi syakwa. Sebaiknya akikah lagi waktu yang lain, kurban pas. Hanya kurban tidak boleh duluan tanggal 9 Dzulhijjah atau setelah 13 nggak boleh. Dia hanya terkungkung di 4 hari itu saja. Terbatas kurban. Nah, di luar waktu itu silakan pilih untuk akikah. Nah, kalau orang nanya saya, bagaimana saya pilih kurban atau pilih akikah? Kalau Anda berniat di waktu kurban, pilih kurban. Tapi ketika di masa lain selain kurban, ya akikah. Nggak ada kurban di saat itu ya. Yang pertama, yang kedua kan? Tapi yang kedua tadi? Ya urunan sekolah. Dari mana dalilnya? Katanya belajar kurban. Ini fikih yang hitopnya digandeng dengan sholat. Sholat boleh nggak? Ketika sholat belajar sholat. Ya boleh. Ya anak kecil belum wajib belajar sholat. Kurban boleh juga, tapi kalau belajar yang benar. Karena katanya 1 orang 1 sekambing. Nah bagaimana kalau 1 kambing 70 orang? Tapi Ustaz itu hadisnya keluarga Nabi dan keluarga Nabi. Nabi 1, keluarga Nabi banyak. Sampai sekarang keluarga Nabi banyak habaib itu. Jutaan orang sampai sekarang ini. Ada Habib Rizik Syihab, ada Habib Bahar bin Smith sampai sekarang. Maksudnya bukan itu, Pak. Makanya kalau belajar dari YouTube aja kita lihat teks atau dengar video lalu nggak konfirmasi, bisa keliru paham. Maksudnya kurban Nabi dan keluarganya dan umatnya.
Yang berkorban Nabi. Yang dapat pahala semua, keluarga dapat pahala, umat Nabi dapat pahala. Makanya doanya Bismillah, Allahumma taqabbal min Fauzan wa ali Fauzan. Atas nama Allah, ya Allah terima kurban dari Fauzan dan pahalanya mengalir buat keluarga Fauzan. Kenapa? Pahala kurban sangat banyak. Banyak nggak pahala kurban, Bu? Bu, banyak nggak? Enggak. Banyak. Kalau banyak, segitulah. Banyak. Dari mana? Pertama, niatnya saja sudah pahala. Yang kedua, mencari hewannya sudah pahala. Yang ketiga, merawat sampai ada itu pahala. Nanti dibawa dia setiap langkah kaki hewan itu pahala. Putaran mobil yang bawa itu pahala. Dirawat di musola sebelum disembelih itu pahala. Nanti disembelih itu pahala. Berapa pahalanya? Qatratud dam. Satu tetes darah hewan kurban, satu kebaikan. Bukan pahala, kebaikan. Hasanah. Dalam Al-Quran sendiri diulang, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hasanah 10 pahala. Sekarang kambing atau sapi, berapa tetes itu darahnya? Kampung pakai ember, berapa-berapanya, lalu bisa tetes-tetes. Berapa jumlahnya? Kali 10. Itu pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua pahalanya kata Nabi, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun. Korban itu bagi pelakunya, bagi yang berkorban, satu helai bulu, satu helai rambut hewan korban, satu hasanah. Hasanah berapa nih? 10 pahala. Berapa lembar bulu sapi wali? Coba dihitunglah satu-satu. Kali 10, itu lagi pahalanya lagi. Nanti menyembelihnya, ini yang paling intinya. Menyembelih hewan kurban naik semua nama-nama pekurban Allah. Makanya yang motong tuh bacain doa si pekurban. Kadang-kadang ada tukang potong nggak tahu baca doa. Tanya, Ustaz, saya besok mau motong nih. Apa doanya? Si Ustaz menyangka dia yang berkorban, padahal dijagal dia. Oh, melihat orang ini susah menghafal, kasih doa pendek. Apa namanya? Bismillah, apa? Allahumma, apa? Bismillah, Allahumma. Taqabbal, apa? Bismillah, Allahumma taqabbal. Minni. Nah. Wa ali. Nah. Sebenarnya. Apa? Bismillah, Allahumma taqabbal minni wa ali. Atas nama Allah, ya Allah terima ini kurban dariku dan keluargaku. Padahal dia jagal, bukan berkurban. Ada 40 ekor sapi. Sebelum pertama, Bismillah, Allahumma taqabbal minni wa ali. Ya Allah terimalah kurban dariku dan keluargaku. Sampai 40 ekor doanya itu aja. Jadi yang berkorban namanya nggak disetor dalam doa. Kacau nggak? Nah, makanya yang menyembelih harus bisa doa. Nggak apa, tulis. Ini kayak itu ada tulisan lah, biar dibaca. Nggak bisa bahasa Arab aktifnya. Bismillah, Allahumma taqabbal min Fauzi wa Ali wa Fauzan wa Ali Megawati wa Aliha. Baca terus. Nah, ini nggak dibaca. Padahal nama pekurban itu disetor kepada Allah dalam doa kurban kepada Allah. Ini nama nggak boleh hamba Allah no name karena mau ikhlas. Enggak, kurban ini syiar. Orang ikhlas atau tidak ikhlas urusan dia. Yang penting namanya disebut. Saya nggak mau sebut nama hamba Allahnya. Enggak bisa, hamba Allah itu miliaran. Yang mana hamba Allah itu, Pak? Sebut namanya. Bila perlu sejak pendaftaran sudah disebut. Siapa yang pendaftar? Nama pekurban. Namanya Husain Sihab. Pasar itu Husain Sihab. Ditempel di Made, ditulis di Made. Sapi satu, 2, 3, 4, 5, nama sebut. Namanya
keluarga Husain, bukan, tapi Husain dan keluarga. Apa maksudnya? Yang berkorban Husain pahalanya untuk semua keluarga. Kalau dibalik keluarga Husain, jadi satu kambing banyak orang. Keluarga Husain, keluarganya 10, nggak bisa. Korban satu kambing satu orang, atau sebuah 7 sapi satu orang. Kalau ditulis keluarga Husain jadi banyak. Tapi kalau saya tulis Husain dan keluarga, cuma satu yang korban. Maksud dan keluarga, niat pahalanya buat semua keluarga, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Tapi yang berkorban si Husain. Redaksi hadisnya begitu. Banyak dari masing-masing gitu ya, keluarga ini terbalik, ya kan? Fauzi dan keluarga, bukan keluarga Fauzi. Yang berkorban Fauzi, niat pahalanya untuk semua keluarga, termasuk ayah ibu yang sudah meninggal. Kok bisa dibagi banyak? Iya, saking banyaknya pahala kurban, bisa dibagi pahala itu pada semua keluarga, termasuk yang sudah meninggal. Alangkah ruginya kalau tidak berkorban. Jelas? Nah, ini kadang-kadang dianggap sepele. Terutama tadi ya, yang motong itu bacakan nama-nama kurban saat sebelum penyembelihan dan masukkan dalam doa. Kasihan ini, Allahumma bismillah, Allahumma taqabbal minni wa ali, taqabbal minni wa ali, dariku ya Allah dikorban dan keluargaku, dariku dan keluargaku. Coba korban merana. Makanya tema kita itu apa? Jangan sampai berkorban jadi korban. Kenapa? Namanya nggak disetor di dalam Allah. Bila perlu diumumkan tiap hari yang sudah kurban, sapi pertama, 1 sapi kedua, 1, 2, 3. Ayo siapa lagi yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bila perlu ditanya, ini bapak ini yang kaya kok belum kurban, ditanya, kenapa dia nggak kurban? Oh saya kurban yang jauh, itu tidak boleh. Menjadi boleh kalau akad jelas tentang itu, akad wakala. Kadang-kadang yang jauh itu Pak, online ya Bu, nanti dia lihat di internet, oh ini yang kami yang iya, kurban. Oke, yang pertama. Nanti yang kedua kurban kambingnya ini ditunjukkan foto yang sama, udah nggak boleh. Itu kambing orang, kenapa dia jadi kambing kedua, ketiga. Nanti ada 1000 kurban kambing, semua foto itu semua itu nggak boleh. Dorong. Nanti kurban di mana? Dia tampilkan kalau memang 1000 kambing di foto semua dulu. Nah ini yang sudah ada, yang sudah bapak yang foto ini ya, yang online itu, yang jauh-jauh itu. Apalagi sekarang harga pernah naik, semua kambing-kambing sampai benar ya. Akhirnya orang pilih online karena murah-murah. Saya nggak tahu itu benar apa enggak ya. Ada kambing 1,5 ya. Di sininya di sekarang anak kambing aja tak dapat 1,5. Kok ada di internet yang segitu? Saya Allah, mungkin mereka punya peternakan kambing lalu pas keluar nyewa mungkin begitu. Tapi waktu di mana peternakan kambing lagi? Sekarang karena sapi wabah, penyakit bulan mulut sama susah izin keluar dari daerah, di karantina 3 hari, maka harga-harga pada naik. Untuk kambing, untuk sapi itu diperiksa darah kayak kita apa namanya di Jawa itu swab. Nah di swabnya kambing, sapi diperiksa darah. Saya sendiri sudah beli 60 ekor sapi dari Bali. Sekarang nginap di Subang 3 hari, diperiksa darah, dipastikan sehat, nanti akan keluar surat keterangan sehat hewan. 3 hari di Subang ditahan, di karantina. Nanti hari Kamis lepas baru ke Bekasi kan. 60 saya beli. Nah, harganya naik luar biasa. Kenapa? Karena tadi surat ini, surat itu, surat ini, surat ini. Baru 3 hari di karantina kan dikasih makan. Itu yang ngasih makan, yang rawat kan dibayar ke semua orangnya. Per sapi bayarnya. Surat bayar juga itu surat. Karena dokternya yang dibayar, dokter hewannya, vaksin yang dimasukkan. Nanti kalau kita, oh ini kok murah, nah ini hati-hati itu, dari vaksin. Kenapa? Nanti kita syarat hewan sakit haram dari kurban. Yang walaupun dagingnya boleh dimakan, tapi kalau sudah penyakit hukum mulut jadi haram. Karena di antara hewan sakit selain buta, yaitu sakit hewan yang tidak boleh jadi kurban.
Makanya kalau beli sapi yang ada izinnya, yang ada suratnya sekarang, karena sedang wabah. Ini istilahnya coronanya hewan deh. Kalau kita corona dulu ada swabnya, ini corona hewannya ini wabah dari Jawa dari mana. Tapi yang bawa penyakit kumur ini bukan sapi pribumi ya Bu, sapi asing. Dulu awalnya sapi asing itu, lemosin. Sama kayak corona juga bukan kita awalnya. Dari nah kayak orang juga. Tapi anehnya yang diperketat sapi kita itu. Nanti tiba-tiba sapi luar enak aja tuh, limosin nggak lewat itu, nggak dikarantina kan. Jadi memperlakukan kayak kita dulu nih, manusia di Indonesia nih, di perketat kita, asing nggak diperketat. Sama sapi juga berlaku begitu. Malah sebaiknya memang sekarang tetap sapi lokal, karena sumbernya itu sapi asli wabah ini. Ya. Nah kalau yang saya sudah datang sekarang menginap di Subang tadi malam. Jadi sudah diperiksa darah, besok keluar suratnya. Tapi diinapkan dulu sampai 3 hari. Apa nih? Selasa, Rabu, Kamis baru ke masuk Jakarta, Bekasi. Gitu. Saya sudah beli itu, tapi belum bayar, udah pesan 60 ekor. Kan nanti saya mau kurban, silakan ke Bet Berani. Insya Allah saya motong doanya, nama kurban dimasukin doa, kemudian sapinya dilengkapi surat. Memang diakui ada melambung tinggi, memang. Makanya saya bikin alternatif kalau Bapak Ibu lihat di buku ini kan, ada yang 2 juta, ada yang 2,5 itu belum dibuka. Yang dibuka apa? Yang 3 juta. Kenapa? Ini yang 3 juta ini mungkin yang 2 juta tahun lalu. Karena harganya mahal. Yang 2 dan 2,5 itu belum dibuka. Tapi saya masih optimis. Karena yang ngantri mau dimasukkan ke ini banyak banget. Kan hukum ekonomi berlaku. Kalau banyak barang, harga turun. Tapi kalau yang banyak ini nggak keluar izinnya, nggak masuk, ya harga tetap mahal. Malah makin tinggi. Kenapa? Tadi surat-suratnya karantina 3 hari. Coba yang saya itu kan untuk saya aja tuh yang 60. Kan barang 4 orang, 200 ekor. Ngasih makan sapi 3 hari, kali 3 kali makan, minumnya, bayar upah orangnya, beli rumputnya, itu berapa biayanya? Belum lagi surat periksa darahnya, surat keterangan kesehatan hewan dari tiap persinggahan provinsi. Makanya saya belum berani, tapi rasa-rasanya saya dapatlah yang bisa per 7-nya itu 2 juta sebetulnya ya. Insya Allah saya umumkan langsung kalau nanti bisa. Yang mau daftar boleh ambil 2 juta, ambil yang bisa boleh. Tapi nanti kalau nggak dapat saya kembaliin uangnya atau nambah ya. Tapi pilih saya nanti akan turun harganya karena isunya yang sudah mau masuk ini banyak. Kalau izin keluar aja, masuk semua di Jakarta itu. Sekarang lagi nunggu semua tuh di perbatasan Jakarta. Ya silakan daftar. Oh yang tadi nggak boleh Pak ya. Satu sekolah urunan masing-masing 100.000. Minta orang tuanya terkumpul uang 150 juta. Akhirnya bisa beli sapi yang 20 juta 7 ekor, 8 ekor atau 7 ekor. Kalau sekarang nggak bisa ya, 10 itu paling bagi 25 misalnya, berapa? 6 ekor. Kurban SMA 5, 6 ekor ya. Kurban SMA 6. Kurban itu ibadah pribadi. Dulu yang mulai begini ini sekolah apa ya? Mutahari, tahu Mutahari? Bandung. Kemana afiliasinya? Syiah. Itu dulu tahun 90 yang mulai itu. Tahun 2000, tahun 99 yang Kang Jalaluddin Rahmat. Syiah dulu. Kita harus nggak sepaham. Bahkan dia berpaham boleh mengkonversi dari kambing menjadi ayam. Kalau saya ekor kambing jadi saya, atau uang, korban uang. Misalnya ada bencana di mana,
Kalau kita beli kambing yang efektif, maka korban uang untuk disalurkan kepada korban bencana di wilayah Gunung Semeru. Nah itu difatwakan oleh mereka. Padahal Islam nggak boleh, namanya korban kan hewan, bukan uang. Nah lalu itu ikutan sekolah-sekolah elit, santri-santrinya, siswanya sumbangan 100.000, terkumpul sekian, beli sapi. Padahal sekolahnya Ahlus Sunnah, mazhab Syafi'i, kenapa ikut Syiah? Soal beda itu urusannya kan urusan mereka lah kalau mereka membolehkan. Kecuali kalau memang ada sekolah yang Syiah ya silakan. Tapi apa? Saya nggak tahu apakah ajar Syiah atau enggak, tapi nggak tahu saya. Tapi itu kan lembaganya, lembaga Mutahari itu sekolahnya Afiat kepada Syiah dulu. Nah ikuti oleh sekolah-sekolah lain, akhirnya sekolah-sekolah bikin begitu. Mendingan sekolah kasih surat ke anak-anak, kasih ayatmu ya, yang mau kurban ke sekolah nih, ketentuannya 1 kambing 4 juta. Nanti satu individu aja ya, anak itu aja. Anak yang lain ya kalau mau silakan, kalau dia kurban silakan, kalau dia tidak kurban nggak masalah. Jangan 1 kambing juga rame-rame anak-anak. Jadi nanti kesannya apa oleh anak yang belajar? Oh saya udah pengalaman, kita boleh 1 kambing 20 orang. Itu pengalaman dulu sih. Yang boleh itu sapi, Pak. Itu pun sebatas 7 orang sapi onta. Boleh 7 orang 1 sapi. Boleh 6, boleh 5, boleh 3, 4, 2, 1 orang, 1 sapi boleh. 1 sapi 1 orang, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau 1 orang 7 sapi, nggak boleh. 1 sapi 7 orang boleh, 1 orang 7 sapi apalagi. Yang pertamanya wajib, yang kedua 3, 4, 5, 6, 7 itu sunnah. Jelas? Kan kacau ini, kadang-kadang dia pakai logika. Ada yang berpaham kurban itu kan bagi-bagi daging. Ya kalau Anda berpaham kurban hanya bagi daging, nggak usah kurban, RPH saja, pemotongan rapi, ditata rapi, nanti enak, tinggal udah kotak-kotak udah enak tuh. Pesan juga boleh, tinggal dipotong-potong, tinggal dimasak bisa. Ini masalah ibadah, bukan sekedar bagi daging. Kalau Anda serahkan ke RPH, itu cuma dapat pahala bagi daging. Sedangkan kurban itu penyembelihannya, melihatnya, darah menetesnya, bulu-bulu yang mengumpulkannya, membuat panitia itu semua pahala luar biasa, tak ada tandingannya. Ya. Dan sunnah, ini sunnah yang dipentingkan, bukan wajib. Tapi sunnah yang Nabi tidak meninggalkannya, penyembelihan itu bukan masjidnya, di sekitar masjid, musola, yang dimana diadakan sholat Idul Adha, di situ ya disunahkan di masjid. Nah kalau RPH ada sholat Idul Adha nggak sih? Nah yang terbaik di mana potong? Di dekat masjid musola atau di RPH? Rumah potong hewan di mana? Di sekitar masjid musola, bukan di RPH. Karena corona 2 tahun yang lalu RPH semua. Jelas ya? Apalagi masih banyak yang masalahnya. Tapi waktunya tinggal habis. Ya, habis waktunya. Ini saja dulu ibu-ibu buat sekalian. Ya, semoga kurban kita tidak menjadi korban karena tidak menerimanya kurban. Sayang sekali begitu banyak pahalanya yang terlewat kalau kurbannya tidak sah. Di antara banyak hal tadi ya, nanti ada faktor manusia menyebabkan tidak sah kurban, ada faktor hewan yang menyebabkan tidak sahnya kurban. Ini pada pertemuan berikutnya ya, termasuk memperlakukan hewan kurban bagaimana, itu juga sangat penting ya, jangan sampai lewatkan. Selasa depan terhadir, tolong dibawa kembali ya bukunya ya. Ini mau dikumpul sekarang nanti dibagi lagi atau dibawa pulang? Biasanya kalau dibawa pulang, 100 pun nggak dibawa lagi, atau 100 pun nggak hadir. Ya, karena nyetaknya ini pakai harga. Nyetak ini sudah mahal ya Bu sekarang. Nyetak buku ini. Ya udah, nggak apa-apa bawa pulang. Ini Selasa depan bawa lagi. Ya, Selasa depan lagi ya Pak ya. Hadir dong, jangan nggak hadir. Ibu hadir kan? Hadir Bu. Selasa depan. Bapak sekalian hadir Pak. Nah, ajak yang lain. Ya. Sekaligus nanti yang mau daftar ke pesantren kurban silakan di meja
panitia ada atau saya langsung boleh, silakan daftar yang 2 juta khusus nih untuk jemaah pengajian, karena nanti kalau pendapat praktek saya dapat 1 atau 2 ekor sehingga terbatas 7 atau 14 kurban saja ya, karena sapi yang kecil itu susah ya, kadang-kadang ada yang kecil nggak cukup umur, belum 2 tahun nggak boleh, dia beratnya 2 kilo tapi belum cukup umur, nggak sah, harus 2 tahun umurnya. Nah kemudian saya dapat sapi kecil yang tua-tua, nah itu yang udah 3 tahun 4 tahun masih memang badannya nggak besar-besar, nah itu bisa di urunan 2 juta atau 2,5 juta. Terima kasih, itu dari saya. Mudah-mudahan kita merespon dengan baik dan semoga ibadah kurban kita betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dekatnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.